Salam. Hari ini pelajaran kita bab 3, hubungan hak asasi manusia dengan tuntutan keadilan Allah. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mempelajari tentang hubungan hak asasi manusia dengan keadilan Allah. Berilah roh hikmat kepada kami semua, hingga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini yaitu Keluaran pasal 1 hingga pasal 2. Setiap manusia hidup dalam kehendak Allah. Selama waktu yang diberikan Tuhan kepadanya, ia berhak untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya. Dalam Keluaran 1 ayat 22, Raja Mesir Firaun memerintahkan kepada para bidan yang menolong kelahiran orang Ibrani agar membuang semua anak laki-laki yang lahir ke sungai Nil. Ini dilakukan Firaun untuk mengurangi jumlah penduduk Ibrani yang semakin banyak di Mesir. Tetapi Allah berkehendak lain. Di antara bayi Ibrani yang lahir pada waktu itu, Allah telah menetapkan Musa untuk diselamatkan. Kedaulatan Allah dilaksanakan melalui Miriam dan ibu Musa yang menyembunyikan bayi Musa di dalam peti pandan dan meletakkannya di tengah-tengah teberau sungai Nil. Atas kedaulatan Allah, akhirnya Musa ditemukan dan diambil oleh putri Firaun dan diangkat menjadi anaknya. Musa dibesarkan di istana Firaun sebagai anak bangsawan. Namun Allah tetap meneruskan rencananya melalui Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dalam kedaulatan Allah, Musa hanya dapat melihat tanah perjanjian dari puncak gunung tanpa pernah menikmatinya. Dalam 1 Samuel 18 mencatat bahwa Saul membenci Daud karena kemenangan Daud atas Goliat yang membuatnya dipuji-puji bangsa Israel. Saul tidak hanya membenci Daud, tapi juga takut kepadanya karena Tuhan menyertai Daud, sedangkan roh Allah telah meninggalkannya. Berbagai upaya dilakukan untuk menyingkirkan Daud. Melalui strategi perang menempatkan Daud pada barisan paling depan dalam segala gerakan tentara. Saul juga berniat membunuh Daud dengan tangannya sendiri, namun selalu gagal. Yonatan yang memahami bahwa Daud adalah raja yang diurapi Tuhan untuk menggantikannya mewarisi tahta kerajaan Israel, justru bersahabat dan berusaha menyelamatkan Daud dari niat jahat ayahnya. Sehingga dalam penyertaan Tuhan, Daud selalu berhasil dan menang dalam peperangan. Sementara Saul semakin takut dan membenci Daud, bangsa Israel justru semakin mengasihi Daud. Dalam kedaulatan Allah, Daud mendapatkan hak dari apa yang diterapkan Tuhan baginya. Ia menjadi raja Israel menggantikan Saul. Dalam bagian eksplorasi hari ini, kamu diminta untuk meneliti kitab Bilangan 16 dan diskusikan dengan temanmu sesuai petunjuk. Pertama, kamu harus membaca Bilangan pasal 16 secara khususnya. Yang kedua, diskusikan dengan teman-temanmu. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan terjadinya pemberontakan terhadap Musa dan Harun? Kedua, apa yang direncanakan untuk memberontak Musa dan Harun? Ketiga, apa yang dilakukan Musa menghadapi pemberontakan Korah dan kawannya?
Selanjutnya, mengapa dipilih cara tertentu untuk menyelesaikan masalah pemberontakan tersebut? Mengapa Allah membela Musa dan Harun di hadapan bangsa Israel? Jelaskan tindakan keadilan yang dilakukan Allah terhadap para pemberontak. Yang ketiga, dari hasil diskusi tersebut, deskripsikan pesan Alkitab yang harus diperhatikan dan ditaati orang percaya. Keempat, pernahkah kamu memiliki keinginan untuk memberontak terhadap pimpinanmu? Ceritakanlah pengalamanmu. Selamat mengerjakan materi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.